Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, mahasiswa IAIN Pontianak, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi zakat. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat ditinjau dari bahasa Arab memiliki beberapa makna, di antaranya berkembang, berkah, kebaikan, mensucikan, dan memuji. Sedangkan dalam istilah fikih, zakat memiliki arti sejumlah harta tertentu yang diambil dan dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu atau mustaqim. Mengeluarkan zakat termasuk salah satu rukun Islam. Zakat pertama kali diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dan diberlakukan secara umum kepada kaum muslim yang mampu dan memenuhi syarat-syaratnya. Ibadah ini disebut sebagai saudara kandung dengan ibadah solat kerana seringkali dalam banyak ayat dan hadis perintah ini disandingkan secara langsung dengan perintah solat. Sebagai contoh dalam Quran surah Al-Baqarah yang bunyinya yaitu wa aqimus salat wa atuz zakat, yang artinya dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat. Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Begitu juga beberapa hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi pada Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan keterangan ini wajar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat pada masa pemerintahannya kerana baginya kewajiban mengeluarkan zakat tidak bedanya dengan kewajiban solat. Beliau pernah berkata, demi Allah, sesungguhnya aku memerangi orang-orang yang memisahkan antara kewajiban zakat dan solat. Dengan kerasnya ancaman ini terhadap mereka yang enggan membayar dan mengeluarkan zakat kiranya dapat menjadi perhatian bagi seluruh umat Islam yang telah mampu dan melengkapi syarat-syarat agar dapat mengeluarkan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu macam-macam zakat. Apa saja macam-macam zakat itu? Di dalam fikih, zakat wajib dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah menurut syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi sebagian atau keseluruhan pada bulan Ramadan dan bulan Syawal, yang berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syara, di mana di dalam hadis baginda Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada manusia, iaitu 1 syah kurma dan 1 syah gandum kepada setiap orang-orang yang merdeka, budak laki-laki dan orang perempuan dan kaum muslim. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian zakat fitrah ini ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok di daerah setempat. Di dalam konteks di Indonesia, 1 syah setara dengan 2,5 kilo beras per orang. Selanjutnya yaitu zakat mal atau zakat fitrah. Menurut bahasa, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia dan ingin dimiliki untuk dimiliki oleh manusia dan memanfaatkannya dan menyimpannya. Menurut syarak, harta adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan atau digunakan. Harta dapat memenuhi 2 syarat, yaitu sesuatu dapat disebut dengan harta apabila memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. Yang kedua yaitu dapat diambil manfaatnya sesuai dengan keperluan, misalnya mobil, hasil ternak, pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain. Syarat harta wajib dikeluarkan zakatnya diantaranya yaitu harta tersebut, yang pertama yaitu harta tersebut dapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua yaitu harta tersebut berkembang dan berpotensi dikembang atau harta itu berpotensi berkembang. Yang selanjutnya yaitu
memiliki harta itu memiliki penuh harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan orang lain, hak orang lain. Selanjutnya yaitu mencapai nisab. Selanjutnya yaitu sudah memenuhi 1 tahun kepemilikan. Selanjutnya yaitu sudah terpenuhi kebutuhan pokok yang dikeluarkan zakat adalah kelebihannya. Di antara orang yang berhak menerima zakat dapat kita rinci sebagai berikut. Di sini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Selanjutnya yang kedua yaitu miskin. Miskin adalah miskin orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Yang selanjutnya yaitu amil zakat. Yang ketiga amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang telah mengelola atau mengumpulkan dan membagi zakat. Itu disebut dengan amil zakat. Yang selanjutnya yaitu mu'alaf, adalah orang yang lemah imannya kerana baru mengenal dan menyatakan masuk Islam. Selanjutnya yaitu budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka dan tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Selanjutnya yaitu gharim, yaitu orang yang memiliki hutang banyak sedangkan ia tidak bisa melunasinya. Selanjutnya yaitu fisabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dan dari siapapun. Selanjutnya yaitu ibnu sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga membutuhkan bantuan. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Baik, kita lanjut yang ketiga yaitu undang-undang zakat. Di dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam di Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Selanjutnya yang keempat yaitu penerapan ketentuan perundang-undangan tentang zakat. Ketentuan perundang-undangan tentang zakat ini sebagaimana telah dijelaskan di atas hendaknya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan perundang-undangan ini, zakat tersebut yang telah mencukupi atau memadai yang dilaksanakan oleh umat Islam di negara ini, sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Dalam undang-undang zakat tersebut terdapat kewajiban membayar zakat bagi orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Orang tersebut dinamai yaitu muzaki atau pemberi zakat. Begitu pula terdapat hak-hak bagi orang yang memenuhi persyaratan tersebut, memenuhi dan menerimanya. Mereka ini disebut dengan mustahik atau penerima zakat, sedangkan yang memberi adalah muzaki, sedangkan orang yang menerima adalah mustahik. Baik muzaki maupun mustahik, semua ini terkait oleh peraturan perundang-undangan tentang zakat tersebut. Artinya jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang harus dikenai sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan yang dicantumkan di undang-undang tersebut. Sebab jika muzaki atau yang memberi zakat ini enggan membayar zakat, pengurus Badan Amil Zakat berwajib mengingatkan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Begitu pula jika ada orang atau pihak yang berpura-pura menjadi mustahik atau orang-orang mustahik padahal dia memiliki kemampuan yang cukup, maka pengurus atau Badan Amil Zakat harus menegurnya dan berhak menolak atau mencabut dana zakat yang telah diberikan. Mungkin ini saja yang bisa saya dapat jelaskan tentang materi mengenai zakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.